Orang-orang Het menduduki wilayah kuno Anatolia yang juga dikenal sebagai Asia Kecil atau Turki saat ini sebelum 1700 sebelum Masehi, mengembangkan budaya yang tampaknya berasal dari suku Hatti dan mungkin juga orang Hurri. Kemudian memperluas wilayah mereka menjadi sebuah kerajaan yang menyaingi dan mengancam bangsa Mesir yang sudah lebih dulu mapan. Mereka berulang kali disebutkan dalam kitab Ibrani Tanak atau Perjanjian Lama Kristen sebagai musuh orang Israel. Menurut Kejadian 10, mereka adalah keturunan Het, putra Kanaan, yang mana merupakan putra Ham yang lahir dari Nuh. Oleh karena itu, nama yang mereka kenal sekarang berasal dari Alkitab dan dari surat Amarna yang merujuk pada kerajaan Keta yang diidentifikasi hari ini sebagai kerajaan Hatti. Tetapi dokumen mereka sendiri menyebut mereka sebagai Nesili, seperti yang dilakukan orang lain pada masa itu. Periode bangsa Het dibagi ke dalam dua periode oleh para sarjana modern, yaitu Kerajaan Tua sekitar 1700 sampai 1500 sebelum Masehi dan Kerajaan Baru yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Het sekitar 1400 sampai 1200 sebelum Masehi. Ada masa peralihan pemerintahan di antara keduanya yang bagi mereka yang menerima versi sejarah itu dikenal sebagai Kerajaan Tengah. Tapi Kerajaan Tengah dianggap sebagai zaman kegelapan karena masa yang kurang dari 100 tahun itu sangat sedikit yang diketahui. Kekaisaran Het mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Raja Suppiluliuma I dan putranya Mursili II. Setelah itu mengalami penurunan akibat serangan berulang-ulang oleh bangsa laut atau orang-orang dari laut dan suku Kaska. Kemudian mereka jatuh ke tangan orang Asur. Sangat sedikit yang diketahui tentang orang Het selain referensi dari Alkitab dan dokumentasi terpisah dari Mesir hingga akhir abad ke-19 Masehi, ketika penggalian dimulai di Bogaskoi atau Bogaskale, Turki saat ini, yang dulunya merupakan situs Hattusa, ibu kota Kekaisaran Het. Hattusa pada awalnya didirikan oleh Hatti, suku asli Anatolia, pada tahun 2500 sebelum Masehi, dan budaya mereka mungkin telah memberikan dasar bagi bangsa Het. Kemungkinan mereka membangunnya bersama dengan kekaisaran mereka yang luas, tapi bagaimanapun tetap hampir tidak dikenal sampai tulisan-tulisan mereka ditemukan. Pertama oleh misionaris Irlandia William Wright pada tahun 1884, dan kemudian oleh arkeolog Jerman Hugo Wickler pada tahun 1906. Kerajaan Lama. Kerajaan Het Tua sekitar tahun 1700 sampai 1500 sebelum Masehi pertama kali dibuktikan dengan pergantian Hattusa oleh Raja Anita dari kerajaan tetangga Kussara pada 1700 sebelum Masehi. Hattusa telah ada sebagai kota kuat orang Hatti sejak 2500 sebelum Masehi. Dan lama setelah orang Het menaklukkan kota dan mendominasi wilayah, kota itu masih disebut sebagai Tanah Hatti. Kota ini juga telah memukul mundur serangan Sargon Raja Akkadia dan cucunya Naram-Sin, tetapi kemudian dijatuhkan oleh Raja Anita yang membakar kota dan mengutuk siapapun yang akan berusaha untuk membangun kembali kota itu. Namun, tidak lama setelah kehancurannya, kota itu dibangun kembali oleh Raja Kussara lain bernama Hattusili I. Karena Hattusili tampaknya sebelumnya dikenal sebagai manusia dari Kussara, beberapa sarjana mengklaim bahwa ia mengambil nama barunya setelah ia membangun kembali kota tersebut sebagai ekspresi simbolis dari keunggulan baru Hattusa atas Kussara. Karena kurangnya bukti utama, tidak dapat ditemukan kapan ia mengambil nama atau alasannya. Tetapi jelas bahwa Hattusili I mendirikan kerajaan orang Het. Menurut dokumen kuno, The Edict of Televinu, Hattusili adalah seorang pejuang hebat yang menaklukkan wilayah yang luas.
Hattusili mendirikan kerajaan yang bersatu dengan dukungan dari keluarga besarnya. Tetapi setelah itu tercapai, putra-putranya memberontak terhadapnya, menggunakan sumber daya dari wilayah yang telah ia tugasi untuknya. Referensi itu ditafsirkan sebagai anak-anak Hattusili atau menteri dan penasihat dari putra-putranya yang bangkit melawan pemerintahannya yang sah. Apakah anak-anak itu dibunuh? Mereka tidak pernah disebutkan dalam suksesi. Di ranjang kematiannya, Hattusili memilih cucunya, Mursili, sebagai pewarisnya. Sejarawan Pandemiruk menulis, pemerintahan raja yang baru kurang dikenal, tetapi sumber-sumber singkat menyebutkan dua tindakan yang sangat penting, penghancuran Aleppo dan Babel. Namun operasi militernya tidak diikuti oleh pendudukan. Tidak seperti kakeknya, Mursili tampaknya telah melakukan serangan pada kerajaan lain semata-mata hanya agar harta jarahan diperoleh, tetapi tidak menjadikannya sebagai wilayah kekuasaannya. Hantili adalah saudara Mursili, dan Siddhanta adalah menantu Hantili. Mereka berdua bersekongkol untuk membunuh Mursili dan mengambil tahta, yang dimana mereka berhasil. Hantili kemudian memerintah sebagai raja selama kurang lebih 30 tahun, tetapi tampaknya tidak banyak berhasil pada waktu itu. Siddhanta yang sudah bosan menonton Hantili menikmati kedudukan raja, membunuh Hantili dan membunuh ahli warisnya. Siddhanta kemudian menjadi raja dan memerintah selama 10 tahun, sampai ia dibunuh oleh putranya sendiri, Amuna. Amuna memerintah selama 20 tahun dan pada waktu itu terbukti sebagai raja yang lebih buruk daripada ketiga pendahulunya. Kerajaan baru. Sejarah orang Het dilanjutkan dengan apa yang disebut kerajaan baru, sekitar 1400 sampai 1200 sebelum Masehi, yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Het. Sejarah ini dimulai oleh Raja Suppiluliuma I yang naik tahta pada tahun 1344 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahan Suppiluliuma, kerajaan besar Mitanni atau bangsa Hurri direduksi menjadi negara pengikut Het dan daerah subur Lepan, termasuk kota-kota pelabuhan penting seperti Byblos, diambil dari Mesir. Surat-surat dari Suppiluliuma kepada Pharaoh seperti Amenhotep III dan penggantinya Akhenaten dilestarikan dalam surat-surat Amarna, diantaranya berkaitan dengan Mitanni atau bangsa Hurri. Mesir sebelumnya adalah sekutu kuat Mitanni, dan penarikan dukungan Amenhotep III untuk Raja Mitanni, Tushratta, membuat Suppiluliuma I bebas melakukan apapun yang dia sukai di wilayah tersebut. Suppiluliuma I menaklukkan wilayah Suria dan memperjelas dukungannya untuk saingan tahtanya, yaitu Mitanni atau bangsa Hurri. Mesir takut akan kekuatan pasukan Het, lalu menarik dukungan mereka dari Raja Tushratta. Di bawah pemerintahan Akhenaten, Suppiluliuma terus memperluas kerajaannya dengan mengambil negara-negara pengikut Mesir, seperti Byblos. Setelah kematian Akhenaten, putranya Tutankhamun naik tahta Mesir dan mengirim Jenderal Horemheb melawan bangsa Het untuk mencoba menghentikan kekuasaan mereka. Kampanye ini bagaimanapun sebagian besar tidak berhasil karena tentara Het telah tumbuh lebih kuat ketika tentara Mesir telah menurun. Ketika Tutankhamun meninggal secara tiba-tiba pada tahun 1327 sebelum Masehi, ratunya Angsenamun menulis kepada Suppiluliuma I, memintanya untuk mengirim salah satu putranya untuk dinikahkan, karena ia tidak mungkin menikahi seorang pelayan, tidak bisa memerintah sendiri, dan tidak punya putra yang harus diwariskan tahta. Ini adalah permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seorang ratu Mesir. Setelah memastikan pesan itu benar-benar, Suppiluliuma mengirim putranya Zananza ke Mesir untuk menikahi Angsenamun dan menjadi pharaoh di sana. Namun Zananza tidak pernah mencapai perbatasan Mesir karena ia dibunuh, kemungkinan besar oleh Jenderal Mesir Horemheb
atau penasehat Farao bernama Ai, karena mereka tidak ingin orang asing berkuasa di Mesir. Suppiluliuma memfokuskan kampanye militernya bahkan langsung terhadap Mesir setelah pembunuhan putranya dan menaklukkan Levan. Suppiluliuma I meninggal karena wabah yang menyebar di seluruh wilayah pada tahun 1322 sebelum Masehi. Diperkirakan bahwa tawanan Mesir yang ia bawa kembali dari penaklukannya yang membawa wabah itu ke Hattusa. Suppiluliuma I digantikan oleh putranya, Arnuwanda II, yang juga meninggal karena wabah, yang kemudian digantikan oleh adiknya, Mursili II. Arnuwanda II secara pribadi dipersiapkan untuk tahta oleh Suppiluliuma, sedangkan Mursili II memiliki sedikit pengalaman dan dianggap tidak lebih dari seorang anak. Tidak ada raja di daerah sekitarnya yang menganggap serius raja muda ketika ia naik tahta. Tetapi seperti yang akan segera mereka temukan, ini adalah kekeliruan. Mursili II telah belajar lebih banyak dari ayahnya daripada yang diperkirakan siapapun, dan dengan cepat mulai menaklukkan suku-suku yang telah lama terbukti menjadi masalah, seperti Kaska. Pertama-tama dia mengamankan perbatasan Kekaisaran Het dan kemudian memperluasnya. Setelah masa pemerintahan 25 tahun, ia meninggal dan menyerahkan tahta kepada putranya Muwatalli II, yang paling terkenal karena menghadapi Ramses Agung dari dinasti ke-19 Mesir dalam pertempuran Kades. Muwatalli II digantikan oleh putranya Mursili III yang memerintah hanya 5 tahun dan digantikan oleh saudara laki-laki Muwatalli II, Hattusili III, yang terkenal karena partisipasinya dalam perjanjian damai pertama di dunia, The Treaty of Kades, antara orang Het dan orang Het di Mesir. Pada tahun 1237 sebelum Masehi, Hattusili III meninggal dan pemerintahannya diteruskan kepada putranya Tudalia IV. Pada saat itu bangsa Assyria telah bertumbuh dalam kekuasaan dan pada tahun 1230 sebelum Masehi menantang kedaulatan orang Het untuk menguasai wilayah yang dulunya milik Mitanni atau bangsa Hurri. Pada pertempuran Nihria, pasukan Tudalia IV dikalahkan oleh pasukan Assyria, dan hal ini memulai kemunduran Kekaisaran Het. Raja terakhir dari Kekaisaran Het adalah Suppiluliuma II, yang terkenal karena perannya dalam pertempuran laut pertama dalam sejarah yang dicatat pada 1210 sebelum Masehi, di mana armada Het menang atas Siprus. Namun kemenangan itu hanya merupakan pengecualian, karena kekuatan Assyria yang terus tumbuh dikombinasikan dengan serangan berulang-ulang oleh suku laut dan suku Kaska yang telah bangkit kembali menyapu stabilitas kekaisaran. Kota Hattusa dibakar dan kemudian digantikan oleh Kaskas pada tahun 1190 sebelum Masehi. Suppiluliuma II diperkirakan meninggal dalam serangan itu. Bangsa Assyria menghancurkan apapun yang tidak mereka perlukan dari kekaisaran orang Het dan membangun wilayah itu dengan budaya dan nilai-nilai mereka sendiri. Daerah itu masih dikenal sebagai Tanah Hatti hingga tahun 630 sebelum Masehi, meskipun orang-orang pada masa itu tidak lagi mengingat Raja Hatti atau Het dan juga pencapaian-pencapaian mereka. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.